Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Terdiam, Bu Sumarni kembali tak segera menjawab pertanyaan putrinya. Parih teringat akan betapa dekat wanita itu dengan keluarganya. Jelas saja, bukan hanya Bu Sumarni yang kecewa, tapi anak-anaknya pun pasti akan terluka mendengar kebaikan yang selama ini dituai harus dibalas dengan lautan tumba. Dengan tangan yang sebenarnya sudah tak begitu kokoh, Bu Sumarni mengangkat mendoan yang telah berwarna kuning keemasan dan meniriskannya. Lantas mematikan kompor dan segera duduk menyusul Naila. Bu Sumarni kembali menarik bibir hangat, seakan ingin membuktikan bahwa beliau dalam kondisi yang kuat dan baik-baik saja. Dia Hanum. Wanita yang hendak dinikahi bapakmu itu adalah Hanum, Dok, ucap Bu Sumarni. Sejenak merapatkan kelopak mata setelah mengucapkan namanya. Terbelalak, Naila seketika mengangkat kepala. Masih tak percaya, dia menatap ibunya penuh tanya. Hanum, Mbak Hanum, tanya Naila. Seketika terasa ada air garam yang menyiram luka di dalam dadanya. Mengangguk, Bu Sumarni mengiyakan pertanyaan Naila. Miris memang, tetangga yang selama ini ia anggap seperti anak sendiri, ternyata tega merambut suaminya. Benarkah itu Mbak Hanum, Bu? Tetangga kita, tukas Naila kembali mengulang pertanyaan yang sama. Tak menyangka sungguh, hal yang mustahil itu kini tersaji nyata di depan mata. Naila cukup dengan tak menyangka sungguh, hal yang mustahil itu kini tersaji nyata di depannya. Naila cukup dekat dengan wanita itu, bahkan sangat akrab. Usianya pun masih terbilang muda, hanya terpaut 2 tahun di atasnya. Dulu, Naila kira ia adalah kawan baik, tetangga yang sopan, dan sosok sahabat yang sangat menyenangkan. Di masa kecil, mereka sering bermain lompat tali, rumah-rumahan, bola bekel, dan juga peta umpet bersama-sama. Terkadang, Naila juga ikut Hanum ke ladang mencari jambu biji dan membantu ibunya memetik jambai. Tempat tinggal Hanum pun sangat dekat, hanya selisih 3 rumah darinya. Bahkan, Naila seringkali bertandang, dan begitu pun sebaliknya. Tak menyadari kejanggalan saat sahabatnya itu menyapa bapak dan dianggap lumrah kalau 2 insan itu bercanda bersama. Bahkan setelah menikah pun, Naila masih berhubungan baik dengannya. Masih sering datang saat Naila bertandang ke rumah ibunya. Isu perawan tua sahabatnya pun Naila anggap hanya kabar burung semata.
karena ia belum menemukan sosok lelaki yang tepat. Sebab untuk persoalan hati, memang Hanung terbiasa rapat menutupnya. Tak menyangka bila ternyata ia telah menambatkan separuh hati itu pada lelaki yang sangat dekat dengannya. Sosok yang selama ini ia anggap sangat setia pada pasangannya. Lelaki yang dia kira mustahil bermain bara di usia yang tak lagi muda. Namun, tentang rasa siapa yang bisa menebak? Bahkan seorang lelaki yang telah bercucuk pun masih bergetar saat melihat daun muda. Apalagi niat itu tersambut dengan cita yang sama pula. Dengan rahang bergemertuk, Naila mengitari ruangan berukuran 3x3 meter itu. Kamar Naila dulu saat masih tinggal bersama bapak dan ibunya. Hingga kini tetap menjadi kamarnya meski telah tinggal di rumah yang berbeda. Dadanya naik turun dengan tangan sesekali mengepal. Sungguh, saat ini ia sedang dalam kondisi paling buruk dan menyedihkan. Orang yang selama ini sangat ia percaya ternyata adalah duri dalam rumah tangga kedua orang tuanya. Suaminya pernah bilang, coba hitung sampai 10 saat sedang marah sebelum berbicara. Jika sangat marah, maka hitunglah sampai 100 sebelum berbicara. Naila telah melakukannya. Bahkan ini adalah angka ke-221 yang keluar dari mulutnya. Tapi tetap saja, amarah itu tak sirna. Bahkan semakin menggelora di kedalaman sana. Tak lagi mampu menahan, Naila segera meraih layar pipih dan mencari kotak sahabatnya itu. Dengan gigi bergemertuk, Naila menunggu panggilannya diterima sang empu. Assalamualaikum Naila, jawabnya setelah beberapa saat menunggu. Waalaikumsalam, sahut Naila ketus. Apa kabar, Nay? Kapan kamu pulang kampung lagi? Aku kangen banget sama kamu, cercah Hanung. Tanpa mengindahkan pertanyaan sahabatnya, Naila menghujani Hanung dengan tanya yang berbeda. Berapa yang harus kubayar agar kau tak mengganggu rumah tangga orang tuaku? Bentak Naila murka. Nay, ucap Hanum terhenyak. Apa? Pangkas Naila. Tak sepatah pun membiarkan sahabatnya itu berbicara. Iya, dulu dia sangat mengagumi sahabatnya itu. Meski berasal dari keluarga sederhana, tapi tak sekalipun memanfaatkan dirinya yang terlahir dari orang tua kaya. Benar bila dikata, mengagumi seseorang cukup sewajarnya. Karena suatu saat, kawan itu bisa menjadi lawan. Nay, aku katakan berapa uang yang kau butuhkan, ucap Naila cepat. Maafkan aku, Nay, tapi sungguh aku mencintai bapakmu. Lirih Hanum hampir tak tertangkap rungu. Terbahak, Naila tertawa sengit. Sungguh tak bisa dipercaya ada gadis mencintai kakek tua yang masih memiliki istri pula. Cinta? Aku yang naif atau kau yang buta? Semua orang juga tahu kau hanya mengincar harta keluargaku saja. Tandas Naila tajam. Iya, bapaknya Naila adalah orang terpandang di kampung ini. Sosok lelaki pertama yang mampu pergi ke tanah
suci, saat yang lainnya masih pontang-panting memikirkan bagaimana perut bisa terisi. Bahkan, beliau pun menjadi satu-satunya orang yang mampu membeli mobil SUV premium terbaru di kampungnya. Siapa yang tidak tertarik dengan kilau kemewahannya? Bila kini Hanum berbicara tentang cinta, sudah pasti itu hanya alibi semata. Nay, sama sekali aku tidak punya pikiran sejahat itu, bantah Hanum. Oh ya? Bahkan apa yang kau lakukan ini sudah sangat jahat. Kau tega merebut suami wanita yang bahkan menganggapmu layaknya anak sendiri. Wanita yang selalu memberikanmu baju yang sama denganku. Wanita yang bahkan mengambil rapotmu karena ibumu tak bisa hadir waktu itu. Bentak Naila geram. Kuat meremas spray dengan tangan kirinya. Bergeming, Hanum memilih rapat menutup bicara. Tak mampu menampik, karena selama ini dia memang hidup berkat kedermawanan kedua orang tua Naila. Terutama Pak Handoko. Iya, beliau adalah orang pertama yang akan hadir saat keluarganya tertimpa masalah. Beliau orang yang selalu mengulurkan tangan untuk pendidikan Hanum dan kedua adiknya. Dan beliau merupakan orang yang tak pernah menganggap rendah keluarganya, meski ia berada dalam tatapan hina para tetangga. Dalam diam, Hanum mengamati cincin emas bermata biru yang tersamat manis di jarinya. Cincin pemberian Pak Handoko beberapa hari lalu. Bapak serius ingin menikahimu, Hanum, ucap Pak Handoko waktu itu. Hanum terkesiap, bahagia bercampur ragu. Namun untuk menolak pinangan Pak Handoko, untuk yang terakhir kali, aku minta berhentilah mengganggu Bapak. Gertak Naila keras, memaksa Hanum menarik nafas panjang. Maaf Nay, tapi aku tidak bisa. Mendengar jawaban Hanum, sontak Naila berdiri dengan rahang bergemertuk. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Nay, ucap Hanum terhenti saat mendengar Naila menjawab panggilan Bu Sumarni. Iya Bu, ayo makan malam dulu. Ditunggu Bapak, ajak Bu Sumarni. Memaksa Naila mendengus kesal. Lebih geram saat melihat sambungan telepon telah dimatikan Hanum begitu saja.